Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ainur Rosidah, nomor absen 3 dari kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 1 Gemolong. Pada video kali ini, mari kita belajar bersama-sama tentang bakteri. Bakteria. Pengertian bakteri. Istilah bakteri berasal dari bahasa Yunani dari kata bakterion yang berarti batang atau tongkat, bersel satu dan umumnya tidak berklorofil. Bakteri adalah organisme prokariota uniseluler yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Bentuk bakteri. Bakteri memiliki bentuk yang sangat bervariasi. Secara umum ada 3 tipe, yaitu 1. Bentuk batang silinder atau basil, 2. Bentuk bulat atau kokus, 3. Bentuk spiral atau spirilium. Berikut penjelasan lengkapnya. 1. Bentuk batang silinder atau basil terdiri dari 1. Basil tunggal, bakteri yang hanya berbentuk batang tunggal. 2. Diplobasil, bakteri yang berbentuk basil yang bergandengan dua-dua. 3. Streptobasil, bakteri berbentuk basil yang bergandengan memanjang berbentuk rantai. 2. Bentuk bulat atau kokus, terdiri dari 1. Monokokus, bakteri berbentuk bola tunggal. 2. Diplococcus, bakteri berbentuk bola bergandengan dua-dua. 3. Sarcina, bakteri berbentuk bola yang berkelompok 4-4 membentuk kubus. 4. Streptococcus, bakteri berbentuk bola berkelompok memanjang berbentuk rantai. 5. Staphylococcus, bakteri berbentuk bola yang berkoloni seperti buah anggur. 3. Bentuk spiral atau spirilium, terdiri dari 1. Spiral, golongan bakteri yang berbentuk seperti spiral. 2. Vibrio, bentuk koma, bakteri berbentuk spiral tak sempurna. 3. Spiroseta, bakteri berbentuk spiral yang dapat bergerak. Struktur bakteri. A. Materi genetik. Materi genetik bakteri tersusun oleh asam deoksiribonukleat atau disebut juga DNA kromosom. B. Plasmid adalah suatu DNA di luar DNA kromosom. C. Sitoplasma merupakan cairan yang bersifat koloid dan berisi semua molekul ataupun zat yang diperlukan untuk proses metabolisme untuk menunjang kehidupan sel. D. Ribosom merupakan organel sel yang berfungsi untuk sintesis protein. E. Mesosom merupakan daerah membran sitoplasma yang mengalami pelipatan. F. Endospora merupakan suatu struktur atau spora berdinding tebal dan sangat tahan terhadap kondisi lingkungan yang buruk. G. Membran sitoplasma atau membran plasma merupakan selaput yang membungkus sitoplasma beserta isinya. H. Dinding sel adalah bagian sel yang berfungsi memberi bentuk dan perlindungan terhadap sel. I. Kapsul merupakan lapisan lendir yang menyelubungi dinding sel dan berfungsi untuk pertahanan diri dan cadangan makanan. J. Pili atau fimbriae merupakan benang-benang pendek yang terdapat pada permukaan sel bakteri gram negatif. K. Flagellum berfungsi untuk membantu pergerakan bakteri. Flagellum tidak dijumpai pada semua bakteri. Reproduksi bakteri. Pada bakteri dikenal 2 macam cara bereproduksi, yaitu dengan cara seksual dan aseksual. Cara aseksual terjadi dengan pembelahan biner, sedangkan cara seksual terjadi dengan konjugasi, transformasi, dan transduksi. 1. Pembelahan biner. Pembelahan biner yang sering terjadi adalah pembelahan biner melintang. Pembelahan ini berlangsung sangat cepat. Beberapa bakteri bahkan ada yang hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk membelah. 2. Konjugasi. Konjugasi adalah pemindahan bahan genetik atau DNA dari sel bakteri pemberi donor ke sel bakteri penerima resipien melalui pilus kelamin, sek pilus, sehingga keduanya bergabung dan apabila membelah akan menghasilkan anakan yang bersifat baru. 3. Transformasi. Transformasi adalah pemindahan potongan bahan genetik atau DNA dari luar ke dalam sel bakteri resipien. 4. Transduksi. Transduksi adalah pemindahan DNA dari satu sel bakteri donor ke sel bakteri resipien dengan perantara virus. Contoh-contoh bakteri.
Bakteri ada yang menguntungkan dan merugikan, tetapi selama ini banyak orang beranggapan bahwa bakteri hanya merugikan manusia. Berikut beberapa contoh bakteri yang menguntungkan dan merugikan. 1. Bakteri yang menguntungkan. A. Lactobacillus bulgaricus. B. Streptococcus thermophilus. C. Streptococcus lactic. D. Acetobacter sillinum. E. Acetobacter aceti. F. Bacillus subtilis. G. Rhizobium. H. Bacillus thuringiensis. I. Brevibacterium flavum. J. Cellulomonas. 2. Bakteri yang merugikan. A. Bacillus anthracis. B. Vibrio cholerae. C. Corynebacterium diphtheriae. D. Staphylococcus aureus. E. Streptococcus pneumoniae. F. Cyanobacterium. G. Salmonella typhi. H. Treponema pallidum. I. Mycobacterium tuberculosis. J. Haemophilus influenzae. Sekian, terima kasih.